Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin dulu kita sudah membahas tentang kewajiban suami kepada istri. Nah, sekarang terbalik. Kita bahas tentang kewajiban istri kepada suami. Dari hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali bin Said bahwasanya Nabi SAW bersabda, kewajiban seorang istri kepada suami yang pertama adalah taatnya, Pak. Jadi kata Nabi, tidak ada kebaikan setelah kita bertakwa kepada Allah selain kebaikan memiliki istri yang solehah. Istri soleha itu bagaimana, Ustaz? Yang pertama adalah istri yang taat kepada suaminya. Kewajiban taat ini, Pak, Masya Allah. Jadi begitu pentingnya yang namanya taat ini, sampai di riwayat lain Nabi mengatakan, kalaulah manusia itu bisa bersujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Itu pentingnya yang namanya taat kepada suami, Pak. Taat kita, Pak, selama itu bukan melanggar perintah Allah, maka kita wajib taat. Kecuali misal suami suruh, ibu pergi dulu beli domino, saya mau main judi, nah itu jangan ditaati, Pak, jangan ditaati, Bu. Atau misalnya suami bilang, Bu, buka jilbab tak, Bu, lebih cantik kalau tidak pakai jilbab, nah itu jangan ditaati, Pak, jangan ditaati, Bu. Itu sudah melanggar syariat. Nah, selain melanggar syariat, maka kecuali hal yang melanggar syariat, maka semua kita boleh taat kepada suami. Nah, kemudian diriwayat lagi bahwasanya ibadah-ibadah yang sunnah sekalipun itu bisa tertolak kalau tidak mendapatkan izin suami. Contoh, pengantin baru ini taruhlah acaranya hari Minggu, hari Ahad, kemudian istri ini mau izin, Pak, Mas, sayang, saya mau puasa besok, karena kan istrinya terbiasa puasa Senin Kamis, namanya juga santri, dulu santri dia. Nah, dia izin mau puasa, terus suaminya bilang, saya masih cuti ini 1 minggu, kalau kamu puasa besok saya disuruh apa? Nah, kemudian ketika besok istrinya tetap lanjut berpuasa, maka puasanya tertolak. Bukan hanya tertolak, tapi dia berdosa pada suaminya. Jadi begitu pentingnya, Pak, begitu pentingnya. Janji puasa kita atau suami tak ada di rumah, apalagi puasa sunnah. Nah, itu sedemikian pentingnya itu. Jadi betul-betul bahwa ketaatan kepada suami ini jaga baik-baik, jaga baik-baik. Nah, kemudian yang kedua adalah kewajiban seorang istri pada suaminya, yaitu dia pandai menyenangkan hati si suami, Pak. Nah, ini ketika Nabi menerima wahyu pertama, itu pulang-pulang selama 3 hari beliau tidak pulang. Ketika pulang, beliau menggigil. Nabi menggigil sampai di rumah langsung terkaget, langsung kayak merinding begitu. Dia tanya Khadijah, Zamiluna Khadijah, selimuti saya ya Khadijah, saya bertemu dengan malaikat Jibril, saya kaget, selimuti saya Khadijah. Nah, apa jawaban Khadijah, Sayyidah Khadijah? Apakah Khadijah marah kepada Nabi, kenapa tidak pulang 3 hari, mengapa begini? Kalau suami kita tidak pulang 3 hari, apa kita jawabkan, Bu? Apakah kita langsung mau selimuti? Pasti manoko-noko, pasti kita marah. Tapi Khadijah tidak, tidak, Khadijah tidak, Bu. Beliau sami'na wa ata'na, langsung menyelimuti suaminya, lalu dia katakan bahwa tenanglah Bang, insya Allah Allah tidak akan menyusahkan abang untuk selamanya. Ini baru
istri yang pandai menyenangkan hatinya. Nah, begitupun kita misalnya ibu, kalau misalnya bapak pulang berdagang, pulang di pasar, pulang dari kantor, ya kita pandai senangkan hatinya. Kalau misalnya tiba kebetulan hari itu dia rugi berdagang, ya kita sambut dengan baik, kita semangati, kita berikan dukungan. Ya tidak apa-apalah bang, sekali-kali rugi berdagang, masa kita mau rugi, masa kita mau untung terus? Enak kalau begitu. Bukan malah rugi orang berdagang, rugi suami berdagang dimarah-marahin, bodoh memang mentongko pak, masa berdagang saja rugi, masa menjual saja rugi. Wah jangan bu, nanti tuh suami stres kok dong, dia tambah stres. Kalau sudah stres dia bisa terkena penyakit broken home. Apa itu broken home? Tidak senang di rumah. Dan kalau suami sudah tidak senang di rumah, keluar, siap-siaplah ibu untuk dimadu. Makanya kalau suami tidak mau keluar, senangkan hati dalam rumah, senangkan hati beliau dalam rumah, ya agar jauh dari yang namanya madu itu. Nah olehnya itu tuh kewajiban kedua seorang istri. Nah kemudian di riwayat lain lagi misalnya, ketika Nabi SAW pulang terlambat, itu istri beliau Aisyah, Nabi agak pulang tengah malam ya, agak kemalaman. Mengapa? Karena banyak orang yang bertanya di masjid. Nah begitu sampai di rumah, Nabi ketuk pintu 3 kali, tidak terjawab oleh Aisyah, tidak terjawab oleh Aisyah. Nah akhirnya Nabi bukannya malah menobrak pintu, tidak, diambil sorbannya, diletakkan di depan pintu, lalu dia baring. Nah, ketika Khadijah terbangun tengah malam untuk sholat tahajud, baru lagi buka pintu, Masya Allah, bukannya Nabi marah pak, tapi apa dikatakan, minta maaf, maafkan saya Aisyah, maksud saya Aisyah ya, maafkan saya Aisyah, saya terlambat pulang karena banyak orang yang bertanya di masjid. Minta maaf pada istrinya. Wih, kalau kita itu kita tunjuk sudah jidatnya istri, tapi Nabi tidak pak, malah minta maaf kepada istrinya. Luar biasa. Jadi begitulah Aisyah pun juga pandai sekali menyenangkan hati sang suami. Bagaimana dia berdandang, dandannya seorang istri itu pak, tapi niatnya khusus untuk suami, insya Allah mendapatkan pahala. Kalau dia bermake up, berdandan cantik, tapi untuk suaminya menjadi pahala. Luar biasa. Jadi jangan ragu, jangan malas untuk berdandang di hadapan suami. Kemudian yang ketiga, kewajiban seorang istri itu adalah bagaimana dia menjaga harta suami ketika suami tidak ada. Kemudian dia menjaga harga dirinya. Nah, bukan malah begitu suami berangkat langsung dia telepon temannya, sini mau pergi nih suamiku. Jangan pak, ambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan bu, ambil kesempatan dalam kesempitan. Kemudian dia jaga harta suaminya, sekalipun misalnya niatnya untuk sedekah. Contoh, suami lagi tidak ada, dia mau bersedekah 50.000, dia pergi ambil kantong suaminya di celana, dia ambil itu 50.000 lalu disedekahkan. Suami dapat pahala, istri dapat dosa. Mengapa? Dia ambil tanpa minta izin sama suami. Jadi hati-hati. Nah, olehnya itu izin. Apapun yang kita lakukan, kita mau keluar rumah, selalu usahakan terbiasa untuk minta izin kepada suami. Nah, ini ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, kewajiban daripada seorang istri. Kita ulang lagi ya, bahwasanya istri itu harus taat kepada suami, kemudian istri harus menyenangkan hati suami, kemudian yang ketiga, istri harus menjaga harta dan harga dirinya ketika suami lagi tidak ada di rumah. Yang terakhir yaitu istri bersyukur atas pemberian suami pak. Jadi kalau suami memberikan kita uang, kita syukuri pemberian tersebut pak. Nah, suatu ketika Isra Mi'raj, Nabi itu melihat penghuni neraka pak. Nabi heran, ternyata yang menghuni neraka itu lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki.
Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa malaikat Jibril lebih banyak perempuan? Apa jawaban malaikat Jibril? Itu karena perempuan umumnya jarang sekali untuk bersyukur terhadap istrinya. Olehnya itu, kita bersyukur kepada istri kita. Semoga ini bisa memotivasi ibu menjadi tanggung jawab kita kepada kewajiban kita, menjalankan kewajiban kita kepada suami. Insya Allah kekayaan itu bukan jaminan untuk bahagia. Memang sulit orang bahagia tapi kekayaan, tapi bukan yang jaminan. Bahwasanya ada orang kaya, rumahnya mewah tapi dalam rumah tangga berantakan. Begitupun sebaliknya, ada orang sederhana tapi bahagia dalam rumah tangganya. Intinya rumah tangga itu diisi oleh nilai-nilai agama. Semoga ini menjadi bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi